Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang Kabinet Wilopo. Bagian pertama itu saya, yaitu Rifda Zarani, yang menjelaskan tentang latar belakang dari Kabinet Wilopo. Nah, namanya itu nama lengkapnya hanya Wilopo. Lalu lahir pada 21 Oktober 1909 di Purworejo, Kepresidenan Kedu, Hindia Belanda. Kemudian wafat pada tanggal 20 Januari 1981 pada usia 72 tahun. Nah, karir politiknya yaitu yang pertama menjadi Menteri Perburuan Indonesia, pernah menjadi Perdana Menteri Indonesia ke-7, lalu Perdana Menteri Luar Negeri Indonesia ke-5, terus Menteri Pertahanan Indonesia ke-6, dan kemudian menjadi ketua dari Partai Wilopo ini. Saya Nafisa Ulia Putri dengan absen 25. Mari kita kulik sedikit latar belakang dari pembubaran Kabinet Sukiman. Salah satu faktornya karena adanya Mutual Security Edge atau MSA, yaitu program kerjasama Amerika Serikat yang bertujuan memberikan bantuan kepada negara-negara lainnya yang mengikat untuk bersekutu dan menghadapi komunisme atau Blok Timur selama Perang Dingin pasca Perang Dunia Kedua berakhir. Nah, terdapat 3 hal pokok yang dinilai menguntungkan bagi negara-negara berkembang yang menerima bantuan ini, khususnya negara yang baru saja merdeka seperti Indonesia. Di dalamnya terdapat keamanan, ekonomi, dan juga militer. Ini menjadi pertimbangan yang berat mengingat perjanjian ini akan mengikat dan Indonesia baru saja merdeka dan lepas dari belenggu penjajahan. Bergabung secara formal dengan salah satu blok besar beresiko dianggap sebagai bentuk subordinasi politik atau ekonomi baru. Indonesia juga menerapkan prinsip politik luar negeri yang bebas dan juga aktif. Meskipun Indonesia membutuhkan bantuan, namun sikap netral dibutuhkan agar dapat membuka ruang menerima bantuan dari berbagai pihak tanpa ikatan politik yang penuh. Hal ini juga dapat memicu perdebatan antara koalisi, di mana Partai Masyumi melihat MSA ini sebagai peluang yang bisa dimanfaatkan dan harus diambil, sedangkan PNI dengan ideologinya yang berbeda menekankan untuk menolak karena dapat membahayakan politik Indonesia. Namun, Menteri Luar Negeri Indonesia, Ahmad Subarjo, secara diam-diam menandatangani perjanjian tersebut tanpa kesepakatan penuh dari pihak dalam negeri sehingga memunculkan ketidakpercayaan dan anggapan memihak blok barat. Nah, Kabinet Wilopo merupakan kabinet ketiga setelah pembubaran Republik Indonesia Serikat yang bertugas pada masa bakti 3 April 1952 sampai dengan 30 Juli 1953 dan didemisionerkan berdasarkan keputusan RI nomor 99 tahun 1953 pada 3 Juni 1953. Pada 1 Maret 1952, Soekarno menunjuk Prawoto Mangkusasmito dari Partai Masyumi dan Sidik Jojo Soekarto dari Partai PNI sebagai formatur untuk membentuk kabinet baru. Mereka dipilih dikarenakan keduanya ini berasal dari 2 partai besar yang dipercaya mampu membentuk koalisi. Namun, formatur tersebut tidak mendapatkan kepercayaan dari partai-partai pada saat itu. Karena tidak mencapai kesepakatan sehingga jabatan ini dikembalikan kepada Soekarno. Setelah itu, Soekarno menunjuk Wilopo sebagai ketua formatur baru dan berhasil terbentuk kabinet baru, yaitu Kabinet Wilopo dalam kurun waktu 2 minggu. Ini merupakan waktu yang tersingkat pada saat itu, pada tanggal 19 Maret 1952 yang diketuai sendiri oleh Wilopo dan wakilnya Prawoto Mangkusasmito. Alasan terpilihnya Wilopo selain berasal dari Partai PNI yang merupakan salah satu partai terbesar saat itu, Wilopo ini dikenal pandai bernegosiasi. Dia ini disegani lebih terbuka, bijaksana, dan juga realistis dalam berpolitik, sehingga dinilai mampu mencari jalan tengah antara kepentingan partai-partai tersebut. Ini dibuktikan dengan Wilopo ini mampu menggandeng koalisi partai, yaitu memberikan kursi Partai Masyumi dan juga PNI ini sebanyak 4, Partai Sosialis Indonesia sebanyak 2, Partai Buruh,
Partai Syarikat Islam Indonesia, Partai Katolik, Partai Indonesia Raya, dan Partai Kristen Indonesia sebanyak 1, serta non-partai sebanyak 3. Pembagian ini dianggap menghargai partai-partai kecil, sehingga mereka memilih untuk mendukung terbentuknya partai tersebut, kabinet tersebut. Kabinet Wilopo juga dikenal sebagai Kabinet Zakon, yaitu kabinet yang tidak hanya terdiri dari jajaran menteri politik atau teknokrat, tetapi profesionalis yang dipilih berdasarkan keahlian dan kapasitasnya di bidang-bidang tertentu. 3 orang tersebut yaitu Sultan Hamengkubuwono ke-9, Menteri Pertahanan, IRR Suparno, Menteri Perekonomian, dan Profesor Dr. Supomo, Menteri Kehakiman. Dan tujuan utama dari Kabinet Wilopo ini adalah untuk mengatasi masalah stabilitas politik yang terjadi di dalam negeri dan di luar negeri Indonesia pada saat itu. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang susunan Kabinet Wilopo. Presidennya itu Insinyur Soekarno, Wakil Presidennya itu Drs Mohatta, Perdana Menterinya itu Wilopo, dan Wakil Perdana Menterinya itu Pramoto Mangkusasmito. Lalu Menteri Luar Negerinya Mukarto, Menteri Dalam Negerinya itu ada Muhammad Roem. Nah, program kerja dari Kabinet Wilopo ini ada yang dari dalam negeri dan luar negeri. Dari dalam negerinya itu yang pertama ada organisasi negara, yang kedua ada kemakmuran, yang ketiga ada keamanan, keempat ada perburuan, dan kelima pendidikan pengajaran. Lalu yang di luar negerinya itu ada pengembalian Irian Barat ke Indonesia, terus penyelesaian konflik antara Indonesia dan Belanda. Lalu yang ketiga itu menjalankan politik luar negeri bebas aktif. Nah, yang pertama kita bahas adalah program kerja dalam negeri Kabinet Wilopo, yaitu yang pertama organisasi negara atau persiapan pemilu. Program utama Kabinet Wilopo adalah mempersiapkan pelaksanaan pemilu pertama di Indonesia. Pemilu dianggap penting untuk menciptakan stabilitas politik, karena sistem parlementer pada masa itu menyebabkan kabinet sering jatuh akibat konflik politik. Nah, dengan adanya pemilu, rakyat dapat memilih wakil-wakilnya secara langsung, sehingga diharapkan hasil parlemen lebih mencerminkan aspirasi masyarakat. Upaya ini dapat dikatakan sebagian berhasil karena Kabinet Wilopo berhasil menyusun dan mengesahkan rancangan undang-undang pemilu yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953. Undang-undang ini kemudian menjadi dasar hukum pemilu pertama di Indonesia yang akhirnya dilaksanakan pada tahun 1955 setelah Kabinet Wilopo jatuh. Jadi keberhasilannya terletak pada lahirnya aturan hukum yang jelas, tetapi kegagalannya adalah pemilu belum bisa dilaksanakan pada masa kabinet ini karena pembahasan rancangan undang-undang yang berlarut-larut sehingga kabinet keburu bubar. Nah, yang kedua ada bidang otonomi daerah. Kabinet Wilopo juga menaruh perhatian besar pada persoalan otonomi daerah. Hal ini sangat penting karena sejak awal kemerdekaan, banyak daerah di luar Jawa merasa kurang mendapatkan perhatian dari pusat. Nah, ketidakpuasan itu muncul karena mereka menilai kontribusi daerah, terutama lewat sumber daya alam, jauh lebih besar dibandingkan dengan pembangunan yang diberikan pemerintah pusat. Nah, kabinet nih berusaha menjalankan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang pemerintah daerah yang memberikan hak otonomi lebih luas kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Bahkan pemerintah mulai mempersiapkan pembentukan provinsi-provinsi otonom di luar Jawa seperti Sumatera, Kalimantan, dan Maluku. Namun secara praktik program ini tidak berhasil karena ada banyaknya hambatan, antara lain kondisi politik nasional yang tidak stabil, yang kedua perbedaan kondisi sosial dan ekonomi di tiap daerah sehingga penerapan otonomi tidak seragam, lalu yang ketiga terbatasnya anggaran negara untuk membiayai pembangunan daerah. Nah, kegagalan ini membuat rasa ketidakpuasan daerah tetap besar, bahkan lebih besar lagi, hingga melahirkan gerakan separatis dan provinsialisme di beberapa wilayah seperti Sumatera dan Sulawesi. Jadi meskipun niatnya baik, program otonomi daerah Kabinet Wilopo lebih banyak menemui hambatan daripada keberhasilan. Nah, yang ketiga ada bidang penyederhanaan organisasi pemerintahan pusat.
Dalam upaya penyederhanaan pemerintahan, muncul usulanlah dari sebagian anggota parlemen untuk menghapus Kementerian Penerangan dan Kementerian Agama. Alasan utamanya adalah agar organisasi negara lebih efisien, tidak terlalu banyak kementerian, dan anggaran bisa ditekan. Namun, kabinet menolak usulan tersebut karena menurut pemerintah kedua kementerian ini masih sangat dibutuhkan. Alasannya yang pertama, Kementerian Penerangan penting untuk mensosialisasikan program pembangunan, menjaga keamanan, dan membantu masyarakat beradaptasi dari masa kolonial ke era kemerdekaan. Lalu yang kedua, Kementerian Agama itu memiliki peran vital dalam menjaga kehidupan beragama, membangun pendidikan keagamaan, dan mendukung kerukunan umat sesuai dasar negara Pancasila. Akhirnya, kabinet hanya melakukan sedikit efisiensi kerja internal tanpa penghapusan kementerian. Oleh karena itu, program ini dapat dikatakan tidak berhasil mencapai target awal karena perubahan yang terjadi tidak signifikan. Nama saya Fana Langga dan saya akan menjelaskan tentang kebijakan-kebijakan yang ada pada saat Kabinet Wilopo ini menjabat. Yang pertama ada kebijakan tentang peningkatan produksi pangan dan kemakmuran rakyat, yang mana kebijakan ini itu dilatar belakangi oleh kondisi ekonomi Indonesia yang pada saat itu tuh masih sangat berat sekali dengan adanya infrastruktur kita yang rusak serta distribusi pangan dan barang itu terganggu, jadi pasar pun juga ikut terganggu. Nah, pemerintah mengatasi masalah tersebut dengan mengadakan kebijakan ini yang tujuannya tuh untuk menekankan inflasi serta menstabilisasikan harga barang. Efek ini tuh terjalan sangat lambat karena hanya dirasakan oleh beberapa golongan tertentu saja, yang padahal para petani ini tuh hidupnya tuh, para petani kecil hidupnya ini tuh masih bisa dibilang belum sejahtera. Jadi bisa dibilang kebijakan ini tuh masih terpending. Nah, jadi di kebijakan kedua ini ada tentang perbaikan pendidikan, yang mana pada saat itu pemerintah mengadakan program kurikulum baru serta memperluas akses pendidikan dasar. Seperti kita ketahui bahwasanya pada saat itu untuk mendapatkan akses pendidikan dasar ini masih sangat sulit. Jadi pemerintah tuh pengen banget nih semua masyarakat Indonesia itu tuh bisa mengakses pendidikan dasarnya. Namun kebijakan ini memiliki hambatan. Yang pertama, hambatan itu tuh modal kita yang terbatas. Yang kedua, kurangnya tenaga pendidik. Yang ketiga, kebijakan pendidikan ini masih dibilang kontroversial ya, karena tidak menjadi prioritas utama. Yang mana pada saat itu kan negara kita ini masih baru, jadi prioritas yang diutamakan ini adalah prioritas untuk membangun lembaga-lembaga negara yang nanti juga akan saya jelaskan. Nah, selanjutnya di kebijakan yang ketiga ini ada tentang perubahan agraria atau reformasi tanah, yang mana pemerintah ini ingin mengatur ulang kepemilikan tanah supaya tidak jatuh ke perusahaan besar atau si pemilik kebun itu, tapi juga bisa adil untuk rakyat kecil. Namun pada kenyataannya pemerintah ini tuh masih belum cukup punya keberanian untuk melawan si pemilik modal tersebut. Juga adanya masalah kepentingan antara si perusahaan besar dengan rakyat kecil gitu, jadi bentrok. Lalu juga adanya hukum warisan kolonial yang masih belum jelas, terus juga banyak lainnya. Maka bisa dibilang kebijakan ini tuh gagal dan akhirnya muncullah mosi tidak percaya pada Kabinet Wilopo yang nanti bakal juga dijelaskan. Nah, selanjutnya di kebijakan yang keempat ini ada tentang menjalankan segala sesuatu untuk mengatasi masalah keamanan dengan kebijaksanaan sebagai negara hukum dan menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan negara. Yang mana di kebijakan ini tuh pemerintah fokus untuk membangun lembaga-lembaga negara seperti lembaga kementerian, lembaga hukum, lembaga militer, dan lain-lain, hanya untuk sekedar pemerintahan ini tuh bisa berjalan. Nah, jadi wajar kalau misalnya kebijakan-kebijakan seperti perbaikan pendidikan, terus reformasi agraria, lalu tentang peningkatan produksi pangan ini tuh masih pending karena ya tadi pemerintah itu tuh masih fokus untuk membangun lembaga-lembaga negara dulu, baru yang lain-lainnya. Nah, di kebijakan yang kelima ini ada tentang memperkembangkan tenaga masyarakat untuk menjamin keamanan dan ketentraman, yang mana di sini pemerintah ingin menyiapkan tenaga masyarakat untuk turut serta dalam pembangunan negara, misalnya melalui pendidikan ataupun kursus-kursus lainnya ataupun dorongan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Namun efek ini tuh masih belum terlihat karena modal yang kita punya ini kan lagi-lagi terbatas ya. Jadi
kebijakan ini tuh masih belum terlihat secara nyatanya, secara cepatnya. Namun ini menjadi fondasi bagi masyarakat Indonesia dalam jangka panjang. Gitu. Jadi sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau ketidakjelasan dalam berbicara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kan nama saya Salwa Virus. Di sini saya akan melanjutkan mengenai program kerja Kabinet Wilopo di dalam negeri dan juga di luar negeri. Nah, Kabinet Wilopo ini di bidang dalam negeri juga membahas mengenai masalah perburuhan dan juga pendidikan. Yang pertama adalah masalah perburuhan, yang dimana pada saat itu pemerintah ingin membuat undang-undang mengenai perburuhan untuk meningkatkan kesejahteraan para buruh dan juga melindungi hak-hak para buruh. Namun pada saat ingin membuat undang-undang tersebut, banyak sekali rintangan yang harus dihadapi pada Kabinet Wilopo, seperti masalah militer, ekonomi, dan juga agraria, yang pada saat itu juga Kabinet Wilopo sedang membuat perundang-undangan pokok mengenai masalah agraria. Nah, selain dari faktor tersebut, ada juga di faktor lain, seperti susahnya menyatukan antara para buruh, legislator atau pemerintah, dan juga para pengusaha. Nah, dikarenakan banyaknya rintangan tersebut, Kabinet Wilopo ini susah nih membaginya. Jadi, Kabinet Wilopo itu lebih memprioritaskan isu yang lebih penting, yaitu tadi politik, agraria, dan juga militer. Jadi bisa dibilang program ini itu gagal atau fail. Nah, selanjutnya adalah isu pendidikan, yang dimana pada saat itu Kabinet Wilopo itu berencana untuk melakukan pembaruan sistem pengajaran, mulai dari perbaikan kurikulum, meningkatkan akses ke sekolah dasar, sampai pembenahan administrasi pendidikan. Tapi karena adanya keterbatasan dana, infrastruktur, dan juga tenaga ahli, maka program ini terhambat atau bisa dibilang pending. Nah, selain masalah tersebut, pada saat itu Kabinet Wilopo juga menghadapi penyakit buta huruf yang melanda hampir di seluruh negeri, yang dimana pada saat itu Kabinet Wilopo membuat program pemberantasan buta huruf dengan para tenaga ahli dan juga pemerintah, yang dimana tenaga ahlinya itu juga sebagian berasal dari masyarakat sendiri. Nah, pemberantasan buta huruf ini dia itu mengajarkan seperti menulis, membaca, pokoknya yang kayak literasi itu. Nah, selain literasi, pemberantasan buta huruf ini juga mengajarkan seperti cara membatik, memasak, terus perihal ke rumah tangga gitu, pokoknya yang kayak kehidupan sehari-hari gitu. Nah, karena keterbatasan itulah program pendidikan ini bisa disebut pending. Nah, selanjutnya adalah di bidang luar negeri. Pada saat itu Kabinet Wilopo itu menghadapi tantangan besar dengan Belanda, yang dimana Kabinet Wilopo ini bersama pemerintah itu berusaha untuk mengembalikan Irian Barat ke Indonesia lagi. Nah, sebenarnya masalah ini tuh udah terjadi pada saat Kabinet Sukiman menjabat. Nah, Kabinet Sukiman ini sudah mengirimkan delegasi atau diplomat Indonesia ke Belanda untuk mengurusi permasalahan ini. Namun, hingga Kabinet Sukiman itu jatuh, masalah ini juga masih belum bisa terselesaikan. Nah, pada saat Kabinet Wilopo naik, Kabinet Wilopo ini merasa bahwa masih harus menyelesaikan masalah ini, atau harus merebut Papua kembali ke Indonesia. Nah, tapi karena adanya kesulitan, yaitu Indonesia pada situ juga sulit di dalam bidang diplomatik dan juga militer yang cukup untuk menekan Belanda. Jadi Indonesia itu gagal untuk merebut Papua kembali ke Indonesia. Nah, selain itu juga ada upaya untuk memperbaiki hubungan Indonesia-Belanda yang juga belum berhasil karena masalah ekonomi dan juga hutang Indonesia kepada Belanda di dalam perjanjian KMB. Nah, masalah ini tuh baru bisa diselesaikan pada tahun 1960-an dengan cara
pendekatan konfrontatif atau bisa dibilang kayak buka-bukaan gitu atau blok-blokan. Nah, yang terakhir itu ada satu program Kabinet Wilopo yang berhasil. Nah, ini satu-satunya program Kabinet Wilopo yang berhasil dan masih dijalankan hingga saat ini, yaitu menjalankan politik luar negeri bebas aktif. Artinya Indonesia tidak memihak kepada blok barat dan juga blok timur. Namun pada saat Kabinet Sukiman, Indonesia itu sudah terlanjur menandatangani perjanjian MSA yang dimana itu Indonesia menerima bantuan ekonomi dan juga militer. Dengan syarat Indonesia itu harus memihak kepada Amerika. Nah, dari situlah masalah itu membuat Kabinet Sukiman itu jatuh. Nah, Kabinet Wilopo naik, Kabinet Wilopo ini memberasi masalah tersebut atau membersihkan nama baik Indonesia dengan cara berpidato di forum internasional dan menekankan bahwa Indonesia itu netral atau tidak memihak blok manapun, karena pada saat itu Indonesia juga menerima kerjasama dari negara-negara timur. Jadi Indonesia itu menekankan bahwa Indonesia itu tidak memihak kepada blok barat. Nah, program ini tuh sampai sekarang juga masih dijalankan. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Gina Aulia. Di sini ada faktor dari mengapa program-program tersebut tidak jalan. Yang pertama ada konflik politik dan lemahnya dukungan parlemen. Ini tuh kenapa? Karena Wilopo ini hadir di tengah kemunduran ekonomi yang sangat besar, dan saat itu juga sedang terjadi inflasi yang tinggi serta adanya konflik agraria yang membuat masyarakat ini menganggap bahwa parlemen atau pemerintahan ini lebih mementingkan kepentingan luar negeri dibandingkan rakyatnya sendiri. Selanjutnya yaitu ada ketegangan antara militer dan sipil. Adanya peristiwa 17 Oktober 1952 di mana militer ini menuntut pembubaran parlemen karena merasa tidak dihargai. Nah, akibat dari ketegangan ini tuh membuat suasana politik tidak stabil dan mengganggu jalannya pemerintahan sipil. Selanjutnya ada konflik sosial agraria yang meluas. Adanya pihak luar negeri yang mengambil alih tanah masyarakat atau rakyat. Sama aja sih sebenarnya, sehingga membuat bentrokan antara petani dan aparat pada saat pengusiran lahan. Akibat dari konflik ini tuh pastinya membuat kericuhan, korban jiwa, serta memperburuk citra kabinet. Selanjutnya ada krisis ekonomi dan keterbatasan anggaran. Tadi saya udah bilang bahwa ekonomi Indonesia ini lagi melemah. Nah, terus juga adanya defisit kas negara di mana ekspor ini menurun lalu meningkatnya kebutuhan impor. Lalu selanjutnya ada tekanan isu luar negeri Irian Barat. Masalah Irian Barat ini belum selesai. Terus ditambah lagi adanya tekanan diplomatik dari Belanda dan negara lain sehingga membuat parlemen ini harus fokus ke luar negeri terlebih dahulu. Selanjutnya ada masa jabatan singkat dan tidak stabil. Yang kita tahu bahwa Kabinet Wilopo ini cuma sebentar doang, yaitu cuma 15 bulan pada April 1952 sampai Juli 1953. Oke, selanjutnya ini ada masa jaya Kabinet Wilopo. Tapi ini juga nggak tahu bisa disebut sebagai masa jaya atau enggak, atau ini juga bisa disebut yang dilakukan Wilopo pada saat masa jabatannya itu. Yang pertama ada stabilisasi ekonomi. Dalam stabilisasi ekonomi, Wilopo ini dikenal dengan upayanya yang memperkuat produk dalam negeri untuk meningkatkan kemandirian ekonomi nasional agar tidak selalu bergantung dengan impor. Nah, mereka juga menjalankan penghematan anggaran untuk menjaga keuangan negara agar tetap stabil, sekaligus juga menekan tingkat inflasi yang saat itu sedang terjadi. Nah, selanjutnya ada perbaikan pendidikan dan infrastruktur. Kabinet Wilopo ini memprioritaskan pembangunan dan perbaikan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan sekolah dasar untuk mendukung kemajuan pendidikan dan pembangunan nasional. Selanjutnya ini ada perjuangan diplomatik. Indonesia ini terus memperjuangkan pengembalian Irian Barat dan terus menyuarakan masalah ini ke forum internasional seperti PBB. Namun Wilopo juga masih belum berhasil. Selanjutnya ada politik luar negeri aktif. Wilopo ini berusaha memperkuat hubungan diplomatik dengan berbagai negara dan juga mendukung kerjasama regional di Asia. Strategi ini tuh untuk mengukuhkan posisi Indonesia di kancah internasional serta memperkuat solidaritas antar negara Asia. Kan?
Lalu saya akan membahas tentang akhir dari Kabinet Wilopo. Yang pertama itu ada krisis ekonomi nasional. Nah, setelah kemerdekaan, Indonesia menghadapi kesulitan besar untuk membangun stabilitas ekonomi. Produksi masih terganggu akibat perang kemerdekaan, infrastruktur yang rusak, dan sistem pemerintahan yang belum pulih sepenuhnya. Di sisi lain, pengeluaran pemerintah sangat besar, terutama untuk bidang keamanan, militer, dan rehabilitasi pasca perang. Namun, pendapatan negara dari pajak maupun ekspor masih sangat terbatas. Ketidakseimbangan ini menimbulkan inflasi yang tinggi dan berkurangnya lapangan kerja bagi masyarakat. Kemudian pada tahun 1952 dan 1953, jumlah uang yang beredar jauh lebih banyak daripada barang yang tersedia. Akibatnya, harga-harga naik, nilai tukar rupiah melemah dari sekitar 3,80 rupiah menjadi 11,40 rupiah per dolar Amerika, dan daya beli masyarakat pun menurun. Selain itu, pemerintah juga menghadapi defisit keuangan akibat menurunnya tingkat ekspor, seperti karat menurun hingga 7%, dan juga pemerintah harus membiayai keamanan, pembangunan, administrasi, sedangkan pemasukan negara belum mencukupi. Kondisi inilah yang membuat ekonomi Indonesia semakin terpuruk dan menjadi salah satu penyebab melemahnya pemerintahan Kabinet Wilopo. Nah, yang kedua itu ada peristiwa 17 Oktober 1952. Nah, selain masalah ekonomi, ternyata Kabinet Wilopo juga menghadapi krisis politik dan militer yang cukup serius. Salah satu penyebabnya adalah adanya kebijakan rekonstrukturisasi militer, yaitu pemangkasan jumlah personel militer sebesar 50% dari sekitar 200.000 menjadi 100.000 orang. Tujuannya untuk mengurangi beban pengeluaran negara. Namun, kebijakan ini menimbulkan ketegangan antara pihak militer dan pemerintah sipil. Banyak kalangan militer yang merasa tidak dihargai dan dirugikan, apalagi setelah muncul keputusan parlemen yang dianggap terlalu ikut campur dalam urusan militer. Contohnya adalah pemecatan Kolonel Bambang Supeno dari jabatannya di Angkatan Darat yang memicu kemarahan di kalangan tentara. Akibatnya, pada saat itu terjadi demonstrasi besar di depan Istana Merdeka yang diikuti sekitar 30.000 massa. Para demonstran menuntut pembubaran parlemen dan percepatan pelaksanaan pemilu. Presiden Soekarno menolak tuntutan untuk membubarkan parlemen, tetapi menyetujui percepatan pemilu. Alasannya itu karena Indonesia masih menggunakan Undang-Undang Sementara 1950 yang menganut sistem pemerintahan parlementer, bukan presidensial. Dalam sistem ini, presiden hanya berperan sebagai kepala negara, sedangkan kekuasaan pemerintah dijalankan oleh kabinet yang bertanggung jawab kepada parlemen. Nah, artinya presiden ini tidak memiliki wewenang langsung untuk membubarkan parlemen, kecuali atas usul atau keputusan kabinet. Jika Presiden Soekarno membubarkan parlemen secara sepihak, tindakan itu akan dianggap sebagai melanggar konstitusi, bersifat diktator, dan berpotensi mengganggu stabilitas politik nasional. Nah, selain itu, di dalam kabinet ini sendiri terdapat perbedaan sikap antar partai, seperti Partai PNI yang mendukung kebijakan pemerintah, sedangkan Partai Masyumi yang memilih bersikap netral karena khawatir langkah-langkah tersebut justru memperburuk ketegangan politik akibat demonstrasi besar tersebut. Alexa, dan di sini saya akan melanjutkan materi Kabinet Wilopo untuk yang akhir kabinetnya atau jatuhnya Kabinet Wilopo. Nah, di sini saya akan membawa materi mengenai salah satu penyebab jatuhnya Kabinet Wilopo, yaitu adalah masalah Tanjung Morawa. Jadi sebelum kemerdekaan terjadi, tentu saja kan Indonesia itu diduduki oleh para penjajah, di mana tanah-tanah di Indonesia itu diduduki oleh atau istilahnya diakuisisi oleh para investor asing. Nah, karena itu setelah kemerdekaan tentu saja ada perjanjian nih bahwa setelah perjanjian KMB ini memberikan investor asing kembali mengoperasikan perusahaan yang dimiliki sebelum perang. Nah, pada masa Kabinet Wilopo ini adalah istilahnya dari Kabinet Wilopo ini meminta kembali sebanyak 130 hektare tanah diminta dikembalikan dan sisanya itu disewakan. Itu dari totalnya itu 225.000 hektar. Nah, jadi pada setelah merdeka ini tentu saja tanah-tanah yang tadi yang sudah ditinggalkan oleh para investor asing itu jadi
dimiliki oleh para petani lokal. Dan karena adanya itu yang tadi sudah saya bilang bahwa pada saat Kabinet Wilopo ini adanya masalah itu untuk kembali mengakuisisi lahan pertanian, para petani tentu saja menolak karena ya istilahnya mereka sudah lama tanah itu sudah lama dimiliki oleh mereka sendiri dan sudah ditinggalkan, jadi mereka mengambil dan mengakuisisi tanah-tanah tersebut yang luas itu. Nah, organisasi petani tentu saja menolak kebijakan tersebut, ya kan, menolak salah satu kebijakan yang dibuat oleh Kabinet Wilopo. Dan inilah jadi bentrok nih. Awalnya dari Kabinet Wilopo ini ingin ada rundingan yang melibatkan dari Kabinet Wilopo dan juga para petani. Nah, dan karena ini karena mereka juga tidak mau, tidak ada titik temu, jadi akhirnya pertikaian atau istilahnya ya percekcokan antara Kabinet Wilopo dan juga para petani lokal, di mana Kabinet Wilopo ini sampai turun tangan menggunakan pihak kepolisian atau istilahnya kalau kita bilang militer juga untuk menangani kasus ini, dan di mana saat itu petani lokal didukung oleh PKI untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, karena percekcokan itu terjadi, jadilah di tanggal 16 Maret 1953 bentrokan itu sampai menyebabkan tewasnya 5 petani lokal seperti itu. Nah, jadi yang sudah yang saya jelaskan dan juga teman saya sebelumnya menjelaskan bahwa akhir Kabinet Wilopo ini sudah ditandai ya dengan adanya ketegangan sipil militer yang tadi tanggal 17 Oktober, terus juga masalah Tanjung Morawa yang sudah saya jelaskan sebelumnya itu merusak stabilitas politik, serta konflik Tanjung Morawa tadi itu menegaskan bahwa pemerintah ini harusnya lebih fokus kepada rakyat-rakyat kecil. Belum lagi pemerintah ini sudah terbebani ya dengan militer dan alokasi ekstra dalam situasi anggaran negara itu udah defisit, udah nggak baik lah istilahnya kondisinya. Maka dari itu Parlemen juga mengajukan mosi tidak percaya terhadap Kabinet Wilopo itu di akhir banget, dan itu yang menyebabkan tanggal 3 Juni 1953 itu adalah akhir dari Kabinet Wilopo. Wilopo mengundurkan diri dan itu sudah menjadi akhir dari Kabinet Wilopo. Ya, sampai di situ. Ya, itu sekian presentasi dari kami, setiap materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ingin ada yang bertanya atau memberikan saran, silahkan.